Maring teriak maling, sembunyi balik kibin, lalu sibuk mencari kambing hitam. Pak Tua, sudahlah. Kini langkahmu mulai goyang. Pak Tua, sudahlah. Nanti kalau kita kritik dikit lagi, tiba-tiba ijazah TEJ palsu juga. Heran gue. Aduh, ijazah palsu di saat orang tersebut sudah selesai masa jabatannya. Baru goreng lagi. Katanya pemberani. Katanya kepung istana. Pertama bahas ijazah palsu. Kemudian sah atau tidaknya wakil presiden jadi wakil presiden. Karena kalau wakil presiden itu bodoh, nggak bagus. Yang bagus itu seandainya Abah Ana dijadikan sebagai wakil presiden, kan lucu. Kalau mau keluar-keluar begitu kayak gue aja, contohin gue depan kamera gini, nggak banyak makan biaya karena gue nggak nyari nasi bungkus di sini. Nanti kalau gue komen terus ijazah gue bakal palsu juga. Nah itu Bang Muhammad Ridho. Gitu. Hati-hati sekarang. Aduh. Nasab anak palsu, nyari pengalih isu, pengalihan isu, saudara. Bang, apa benar Hercules itu adalah preman berkedok ormas? Saya nggak kenal. Tanya sama Bahar. Bahar kenal tuh. Hercules, Zeus, saya nggak kenal. Preman berkedok ormas itu udah lama ada. Yang paling parah, preman berkedok ulama. Itu yang sangat berbahaya sekali. Preman berkedok ulama. Berkedok guru ngaji, markas preman berkedok pondok pesantren, itu berbahaya. Preman berkedok cucu nabi. Preman berkedok wali, itu sangat bahaya sekali. Kalau giliran ke orang lain, dia menghina, dia melucuti, ya, dia merendahkan, bahkan dia menghujat. Tapi giliran dibantah nanti hujatan dia, su'ul adab sama cucu Nabi. Ente berani sama cucu Nabi gitu. Itu gua nggak makan sama gue itu. Preman berkedok agama itu sangat berbahaya sekali, saudara. Makanya ya, kalau ceramah ya, datuk saya yang punya Pulau Jawa, datuk saya yang punya Jawa Barat. Mulai kapan? Ente dan kroco-kroco ente mulai berani. Rasulullah itu meninggalkan dua perkara untuk umatnya. Yang pertama, Al-Quran, Al-Karim. Dan Al-Habaib. Jadi kalau ente ngikutin Al-Quran, terus ente tidak ngikutin Habaib, ente sesat ente. Mulai kapan? Semoga Taufik dapat hidayah ya. Verifikasi. Jajarkan kitab-kitabnya, bawa manuskripnya, dan tes DNA, saudara. Jangan dengan emosi, jangan dengan marah-marah. Yang marah-marah dia, yang emosian dia, yang ngamuk-ngamuk dia, yang fitnah dia, yang memprovokasi dia. Jadi harus diperiksa, saudara. Kumat. 7 juta kumat. Rungkat. Karena di dalam tubuh ana mengalir darah suci Rasulullah. Rasulullah yang mana? Ini kita harus tanya nih. Jangan-jangan Rasulullah gadungan. Aksi bela Dato, aksi membela Dato,
Ada orang yang bilang dato monyet. Padahal datoannya bukan monyet. Justru karena ada aksi seperti itu gue jadi ragu. Kartu apa lagi bang yang mau dikeluarin? Gak pakai kartu malam ini. Nah. Tante Firza akan diundang live di Pada Suka TV ya. Udah podcast. Cuman belum diupload mungkin ya. Kapan Bahar ke Jogja bang? Oke. Saya ingin mencoba untuk membantu si Bahar menjawab. Bahar pada aksi 214 itu, 214 itu sudah datang ke Jogja, tepatnya ke Desa Pleret, Bantul, Yogyakarta kalau nggak silap saya ya. Tapi dalam mimpi, saudara. Dalam mimpi. Kan siangnya teriak-teriak di atas mobil komodo, di atas flyover gitu. Nah, dia minta kepada flyover untuk mengadili Gus Fuad gitu. Herannya gue, flyovernya tidak mau menjawab, tidak mau ketemu dengan mereka gitu. Nah, karena kecapean, malamnya tidur pulas, baik Habibnya, si Bahar ataupun Mukibin gitu. Habis itu mimpi mereka ke Pleret gitu. Nah, kemudian pasukan Laskar Sikera juga begitu. Pusing saya, pusing. Nah, katanya Gus Fuad ngumpet, Gus Fuad ngungsi, Gus Fuad lari, Gus Fuad hati-hati, begini, begitu. Kan mereka sering bilang, jangan mengadu domba. Mereka merasa dirinya domba yang sedang diadu. Nah, lalu siapa kali yang suka ngadu mereka? Mereka yang suka ngadu, dikit-dikit ngadu sama polisi. Tangkap Fuad, tangkap Imad. Kalau ada orang yang membahas-bahas nasab orang lain, tangkap. Buat undang-undang khusus masalah nasab saya, takut nanti saya nggak ada Mukibin lagi. Jadi kenapa ini digalakkan kemarin itu? Supaya Mukibin itu tambah semangat, tidak kendor gitu. Kan Mukibin udah banyak yang mulai bengong gitu. Kok bener ya, Mukibin yang ada otaknya. Kok bener ya Kiai Imad ini bisa memberikan bukti, bukan cuma koar-koar doang. Bukan cuma memvonis seseorang ataupun nasab seseorang, tapi dia bisa memberikan bukti. Toh bukti yang paling tampak di mata kita hanya beberapa saja pertanyaan Kiai Imad, sampai sekarang mereka nggak bisa jawab, justru ingin protes terhadap tesis Kiai Imad. Di situ saya jadi semakin yakin dengan Kiai Imad gitu. Perang nggak jadi. Jadi terus apa yang harus kita percaya dari mereka apa gitu? Gue bingung dengan kepercayaan diri mereka. Itu bukan percaya diri namanya, Har. Itu namanya nggak tahu diri. Kalau orang percaya diri bukan begitu. Itu orang nggak tahu diri. Waalaikumsalam, Denpasar, Bali. Kori Raja Bunglon. Bukan, Bunglon nggak gitu. Bunglon kamuflasenya bagus gitu. Dia nggak bagus. Dari awal kalian pernah dengar nggak cerita dia itu? Saya niatnya mau menyerang Kiai Imad, tapi karena kebenaran yang Kiai Imad bawa, sehingga saya bukannya melawan, malah gabung dengan Kiai Imad. Karena di situ tidak menghasilkan cuan. Nah, itu sebenarnya bukti juga. Di saat orang-orang mengatakan pendukung Imad itu dibayar oleh oligarpu, maka si Korilah yang muncul sebagai orang yang membantah itu. Maksudnya ketika dia bergabung dengan Habib, di situ dia dibelikan Alphard, di situ mereka udah terbantah dengan fitnah mereka terhadap Kiai Imad ataupun teman-teman yang ada di circle Kiai Imad. Cara menalar sesuatu itu ya memang harus kita lihat rentetan permasalahannya gitu. Mereka menuduh kami dibayar oleh oligarki gitu. Nah, sedangkan orang yang misalnya haus akan kekuasaan, haus akan duit, haus akan jabatan, nggak akan didapatkan dengan bergabung dengan Kiai Imad. Nah, karena ini bukan proyek yang menghasilkan, tetapi ini membawa dampak yang sangat bagus dalam kita beragama, dalam kita bermasyarakat, bernegara, dan sebagainya. Termasuk dalam kita menerima pendidikan agama. Jadi jangan ngelantur. Jadi kalau ditanyakan jadi aib. Kenapa? Karena penipu.
Penipu itu kalau ditanyakan kebenaran yang dia koar-koarkan, yang dia kobarkan itu, kalau dia nggak bisa jawab pasti marah. Pokoknya jangan teralihkan. Mereka sengaja dulu mendem masalah ini sampai setahun baru ada reaksi dari si Rizik dan dari si Taufik. Nah, itu mereka itu pertamanya memframing suara Kiai Iman itu sebagai suara kentut dan suara jangkrik. Tetapi makin lama suara jangkrik ini makin nyaring gitu. Nah, dan disitulah mereka ketar-ketir. Habis itu di framing lagi. Tesis kandang kebo. Habis itu ngata-ngatain Kiai Imat kambing. Nah, gitu kan. Padahal Kiai Imat bukan kabur, dibilang kabur. Kiai Imat nggak cocok datang ke kandang kambing. Kandang kambing kan bukan universitas. Stres dia Kiai Imat. Katanya mau debat versus Kiai Imat bang. Entah jadi apa enggak. Langkah bagusnya kalau Kiai Imat nggak usah mau diskusi sama Kori. Nah, kita dengar saran si Rizik di awal-awal permasalahan nasab ini muncul. Jadi kata mereka tesis itu harus diuji dulu di universitas. Nah ya udah. Ketemu di universitas mana? Universitas Robitoh Alawiyah. Sejak kapan Robitoh? Mulai kapan Robitoh jadi universitas? Mulai kapan? Ente dan kroco-kroco ente itu menganggap bahwa Robitoh itu sebagai universitas. Jadi kalau mau diuji secara universitas ya diskusinya di universitas. Nah, gitu. Padahal gua udah siapin kopi, gua udah siapin udut, gua gelar tikar, gua nonton tuh 7 juta kumat. Menurut pengakuan si Taufik Asgaf, dia tidak pernah mondok. Masya Allah. Kenapa Taufik bisa diangkat jadi ketua Rabithah Alawiyah? Karena dari segi keilmuan jelas nggak masuk bang. Beliau itu diangkat menjadi ketua Habib, atau bosnya Habib, melalui jalur mimpi. Nah, mungkin di dalam mimpi di situ ada Abu Bakar bin Salim, ada Abu Bakar Al-Adni, ada Ali As-Sahkran. Kemudian mereka bertemu dengan sesama Habib. Wahai anak cucuku, dialah sebagai pemimpinmu, takbir gitu. Nah gitu. Karena begitu memang sulit untuk kita nalar gitu. Karena itu mimpi saudara. Mimpi orang alim itu adalah petunjuk saudara. Itu angkat tangan gue. Angkat tangan gue. Jadi kalau kalian melihat seseorang, apalagi dia seorang Habib tidak mondok, itu bukan berarti dia tidak mondok. Terus apa? Kalau kelihatan kasat mata dia tidak mondok, boleh jadi dia mondok di alam mimpi. Mondok di alam mimpi. Qala al-Imam Faqihil Muqaddam, qala al-Imam Abu Bakar bin Salim, qala al-Imam Abu Bakar Al-Adni, qala al-Imam Ali As-Sahkran. Gitu. Sama formatnya, beda pelakunya. Aduh, lagu lama kaset baru, sama formatnya sama semua. Jadi tesis Kiai Imat itu kalau disahkan oleh Datuk di alam mimpi maka sahlah ia. Kalau tidak disahkan oleh Datuk saya di alam mimpi nggak sah. Maka kalau bukan angin mimpi, kalau bukan mimpi nanti. يعني في ذنبه من المؤمنين يخرج dengan darah, dengan himmah. Mulai kapan? Mulai kapan yang begitu-begitu? Mulai kapan? Datuk kami dulu potong kambing. 100 ekor potong kambing. Ente cuma datang bawa gula. Makannya banyak sekali. Mulai kapan? Mulai kapan? Mulai kapan? Dia kalau nggak ngebahas habaib, nggak bahas
Kami nggak menghina kami, nggak bisa makan. Nggak bisa ngasih makan anak-anak istrinya, gitu. Makanya biarkan aja. Biarkan aja. Kecuali Fuad. Aduh. Waduh. Kecuali ada kecualinya. Illa. Kecuali Fuad. Karena Gus Fuad menghina guru yang bukan monyet. TIJ udah ngebacotin Faqih Muqaddam. Mungkin mereka sendiri juga meyakini bahwa Al-Imam Faqihil Muqaddam, Al-Imam Ali As-Sahkran, Al-Imam Abi Bakar bin Salim, Al-Imam Abi Bakar Al-Adni merupakan dongeng. Tokoh fiktif mungkin. Terindikasi. Nah, makanya mereka nggak marah sama TIJ. Illa Fuad Pleret. Illa Gus Fuad Pleret. Kenapa ada pengecualian? Entah, gua nggak tahu. Macam-macam ente haramane. Al-Imam Faqihil Muqaddam itu temenan sama ane, bestiane itu. Bukan hanya dalam mimpi ane ketemu sama dia. So tiap hari ngekor aja dia. Lama-lama aku jadikan khodamku dia. Hati-hati ente, kualat ente. Ini temannya Al-Imam Faqihil Muqaddam, bestinya Al-Imam Faqihil Muqaddam. Dia umat Rasulullah juga. Kita harus jadi rahmat buat umat Rasulullah. Kecuali Fuad. Fuad bukan umat Rasulullah gitu. Cuman nggak bisa masuk ke TIJ. TIJ, ente diam aja. Ane kasih modal usaha untuk ente. Jangan bahas habaib lagi. Jangan bahas ulama lagi. Jangan bahas orang alim lagi katanya. Orang alim siapa? Rizik. Hai! Ngelawak lagi, Bib. Sekate-kate ente. Kalau gue mau seperti Bang Kori, modal usaha gue ditawarin. Modal usaha. Lebih dari Alfard. Kurang hinaannya bang, perlu belajar sama Fuad kau, bukan? Karena dia nggak berani sama gue, beraninya sama orang ompong, beraninya sama orang udah tua, bangkotan, sama orang botak. Nah, sama gue nggak berani dia. Mar, jalur kaca ada, jalur darat kaca ada nggak? Gue mau ke sono noh, mau nanya langsung depan muka ini. Meresahkan perjuangan yang lain. Beberapa kali teman-teman skip dia di situ. Tunggang langgang. Nar, nacis gue.